Saya ke Bu Vivin lebih dulu. Jadi apa sebenarnya yang jadi dasar pemerintah mengeluarkan limbah batu bara, khusus yang faba ini ya, dan juga sawit dari kategori limbah berbahaya? Saya mau mengatakan di sini bahwa kita tidak mengeluarkan limbah batu bara menjadi limbah non B3 secara keseluruhan. Dan juga limbah dari minyak sawit atau spent bleaching earth itu tidak kita keluarkan seluruhnya. Oke. Jadi yang harus dipahami adalah ada limbah B3 yang kemudian menjadi limbah non B3 karena teknologinya baik. Juga spent bleaching earth ada syaratnya juga untuk bisa dikeluarkan menjadi limbah non B3. Jadi kalau kalimatnya limbah batu bara dan limbah spent bleaching earth dikeluarkan dari limbah B3 itu tidak benar. Oke. Nah, teknologi apa sih yang saat ini dipunya Indonesia untuk kemudian mengeluarkan itu tadi fly ash, bottom ash, dan juga sebagian dari limbah minyak sawit itu dari limbah B3, Bu Vivin? Yang pertama saya mau menyampaikan untuk limbah dari sawit itu adalah spent bleaching earth. Spent bleaching earth itu bleaching earth-nya dipakai untuk memurnikan minyak sawitnya. Dan ketika sudah tidak digunakan lagi, bleaching earth-nya itu menjadi spent bleaching earth dan memang mengandung dari bahan-bahan beracun. Akan tetapi setelah kemudian diperas, kemudian menjadi kadar minyaknya di bawah 3%, maka dia menjadi limbah non B3. Jadi saya mau sampaikan yang spent bleaching earth, dia tetap limbah B3 jika kadar minyaknya di atas 3%. Dan kode limbahnya adalah B413. Sedangkan fly ash bottom ash itu kalau dia masih menggunakan fasilitas pembakarannya stoker boiler atau tungku industri, maka tetap dikategorikan limbah B3 dengan kode B409 dan B410. Tapi kalau batu bara tersebut limbahnya menggunakan sistem pembakaran pulverized coal atau chain grade stoker yang dipakai oleh PLTU, maka bisa dikategorikan limbah non B3 karena temperaturnya tinggi sehingga kandungan unburned karbonnya itu kurang stabil dan sehingga bisa dikategorikan limbah non B3. Bu Vivin, saya mau sedikit terdengar sok tahu nih, karena saya sebenarnya nggak tahu sama sekali soal limbah batu bara. Tapi dari apa yang kami dapatkan dari tim Kompas TV rangkaikan begitu, koreksi kalau saya salah, ada limbah batu bara yang dihasilkan dari sistem pembakaran yang menggunakan fasilitas pembakaran chain grade stock. Ini yang dikeluarkan dari kategori berbahaya ya. Bisa dijelaskan tidak sebenarnya bagaimana pembakaran chain grade stock ini dan apa yang dihasilkan? Jadi kalau chain grade stoker itu dia pembakarannya dengan suhu yang sangat tinggi. Sehingga unburned karbonnya itu menjadi minimal dan untuk disimpan itu lebih stabil. Oke. Jadi sehingga bahan tadi faba yang pembakarannya tinggi, sempurna dan karbonnya itu sudah berkurang akibat pembakarannya itu bisa dimanfaatkan. Tadi kan di Kompas TV juga membahas ada pemanfaatan faba untuk jalan, untuk batako dan sebagainya. Itu bisa tapi berdasarkan hasil pembakaran yang sempurna. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini nanti perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan batu bara pasti bakal bisa menggunakan cara pembakaran yang baru ini sehingga kemudian nanti limbahnya pun siapa tahu bisa dimanfaatkan. Ya, makasih Mbak. Jadi yang bisa sampai dengan saat ini itu adalah PLTU. PLTU itu dia mempunyai pembakaran yang sempurna. Sehingga fly ash bottom ash yang dari PLTU itu bisa dimanfaatkan. Dan saya mau menyampaikan juga satu hal. Menjadi limbah non B3 itu bukan berarti limbahnya tidak diolah. Ya, seperti di Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya, memang mereka bukan limbah B3 kategorinya, tapi control waste. Artinya adalah limbah yang dikontrol dan tidak boleh buang sembarangan. Jadi ini dua ini masuk ke control waste ya, kategorinya ya? Ya.
Saya beralih ke Bung Dwi, kalau begitu apa respons Anda dari ketika membaca adanya peraturan baru dari pemerintah dan juga tadi penjelasan dari Ibu Vivin? Ya memang kan kita sebenarnya komplainnya yang PLTU batubara ya, karena kita juga tahu selama ini ada PLTU batubara yang dimanfaatkan juga sebenarnya si limbah dari fabanya ya. Cuma itu kan dia harus tes dulu ya, dites dulu apakah kadar ada beberapa kandungan logam beratnya, kemudian juga ada radioaktifnya, dites dulu. Kalau dia memenuhi syarat, baru dia bisa dimanfaatkan yang lain. Dan pemanfaatnya juga harus ketat ya. Tapi ketika dia dikeluarkan dari daftar limbah B3 untuk PLTU, jadinya semua PLTU bisa digunakan. Padahal kita tahu ada beberapa PLTU yang menggunakan batu baranya mungkin itu banyak logam beratnya ya. Dan kita temukan juga bahwa itu ada yang merkurinya tinggi gitu ya di fabanya gitu. Wah, ini berarti ini dia nanti juga bisa dimanfaatkan. Beda dengan aturan sebelumnya di mana dia harus dites dulu gitu ya, abunya ini masih toksik atau enggak gitu ya. Baru dia dimanfaatkan. Kalau sekarang kan jadi semuanya bisa gitu. Semua PLTU. Menurut Anda kalau tadi Bu Vivin menyatakan ini sudah masuk dalam controlled waste, itu tidak memadai, Bung Dwi? Nah ini praktek di lapangannya kan nggak begitu ya. Kita lihat banyak terjadi gitu. Dia nggak usah yang kita dampingi misalnya di Palu, dia timbun begitu saja gitu ya. Sudah didenda juga sebenarnya perusahaannya gitu. Tapi akhirnya tetap saja dia begitu gitu ya. Terus kemana-mana terus ada korban jiwa juga di masyarakat. Dan sebenarnya sekarang kena tsunami ya, hancur ya. Dan dia bangun lagi gitu. Dan kita juga nggak bisa yakin ketika dia bangun lagi apakah dia akan memenuhi aturan atau kembali lagi praktek lagi seperti sebelum tsunami gitu. Oke, yang jadi pertanyaan memang yang paling besar adalah bagaimana nanti dampak dari peraturan pemerintah ini ketika dijalankan oleh perusahaan ya begitu ya. Saya akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saya mau melanjutkan pertanyaan saya kepada Bung Dwi. Bung Dwi, tadi yang paling Anda khawatirkan kan sebenarnya kan implementasi peraturan ini di tingkat perusahaan begitu. Jangan-jangan nanti akan dimanfaatkan oleh pengusaha yang membandel, kemudian jadi alasan untuk tidak mengolah secara tepat begitu. Dan akhirnya kelestarian lingkungan lah yang jadi taruhannya. Apa yang paling Anda khawatirkan sebenarnya? Yang kita khawatirkan pemanfaatannya jadi tidak terkontrol ya, karena dia bukan nggak masuk limbah B3 yang lebih ketat untuk pemanfaatannya. Jadi dia udah karena bukan B3 ya udah kita bisa manfaatkan, dikasih CSR juga, biasanya kasih CSR untuk limbahnya dipakai CSR untuk masyarakat untuk bikin batako, bikin apa tanpa tes dulu ya, tiba-tiba jadi itu. Nah itu yang kita khawatirkan sebenarnya, karena kita juga sebenarnya baca ini kan belum selesai ini peraturannya ya. Jadi pemanfaatannya jadi seperti apa? Apakah karena dia non B3 jadi lebih longgar, langsung jadi bisa langsung dipakai, dimanfaatin apa aja tanpa melakukan tes. Nah itu yang sangat kita khawatirkan dan itu bisa terjadi ya. Yang sekarang saja yang punya izin ada yang pemanfaatannya juga ngaco juga gitu ya, sembarangan gitu ya. Apalagi nanti dan kalau Anda misalnya, lihat kalaupun misalkan ada hukumannya juga hukumannya tidak cukup membuat jera ya? ya betul, ada yang tidak membuat jera juga dan ada yang belum dilaksanakan juga sih ya hukumannya gitu. Tapi kalau ini kan tadi soal yang batu bara, yang faba, bagaimana dengan yang soal limbah minyak sawitnya? Nah ini juga sama ya, saya juga baca memang di aturannya memang 3% ya, dan itu kan juga kita agak kesulitan nih, kadang-kadang di lapangan ini 3% atau enggak kan, dia bisa 5% aja, bukan susah juga ya ketika kita ada di lapangan dibuang, dia bilang oh ini cuma 5% kandungan minyaknya, ya anggap aja udah keluar aja semua. Tapi dampaknya nanti yang jelas ya kalau di lapangan tuh sering kali itu alergi ya, dampak langsungnya ke kulit, alergi itu. Itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Kalau kemudian ada kesalahan atau ada penyelewengan dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kira-kira dampak apa, gangguan apa yang paling akan dirasakan oleh masyarakat, lingkungan hidup juga, terutama dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan? Ya itu ya, kalau faba itu paru langsung gitu ya, kadang-kadang langsung ISPA itu umum di bronkitis, ISPA itu umum. Nah kemudian bisa selanjutnya si kanker, tapi itu jangka panjang. Kalau yang si SBE ini langsungnya biasanya gatal-gatal, kerasa tuh di kulit gatal-gatal gitu ya. Wah ini gatal-gatal, padahal
kalau lihat kondisinya kadang-kadang kering kan, tanah seperti tanah gitu ya, seperti pasir gitu, kering, tiba-tiba kok gatal-gatal ya, kena kulit gitu ya, kena kaki, kena tangan gitu. Ini jangka pendeknya, jangka panjangnya? Jangka panjangnya bisa karsiogenik sih sebenarnya ya, memicu kanker sebenarnya. Oke, Bu Vivin sudah mendengarkan apa yang jadi kekhawatiran dari teman-teman di Walhi, karena sebenarnya yang dipikirkan kan bukan cuma soal peraturannya, tapi kemudian implementasinya, dan apakah pemerintah bisa benar-benar menjaga implementasi itu supaya memastikan perusahaan-perusahaan itu tidak bandel. Tanggapan Anda, Bu Vivin? Ya, saya mau menyampaikan begini, sekali lagi, menjadi limbah non B3 itu bukan berarti bahwa limbah itu tidak diawasi dan bisa dibuang sembarangan. Kami sekarang sedang menyusun peraturan Menteri LHK untuk bagaimana pengelolaan limbah non B3. Dan tetap akan diawasi tentu saja, karena persyaratan-persyaratan dia bagaimana pemanfaatan, bagaimana penimbunan, itu akan masuk dalam AMDAL atau dokumen lingkungan. Sehingga hal-hal itulah yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Dan apakah dia 3% dan sebagainya, itu nanti masuk di dalam dokumen lingkungan. Ketika perusahaan itu memang di jalan sedang berjalan tadi yang seperti Mas Saung tadi sampaikan, bahwa dia kemudian melanggar, ya tetap akan dilakukan penegakan hukum. Jadi menjadi limbah non B3 sekali lagi berarti bukannya tidak dikontrol. Ya, tapi pasti akan dikontrol. Penegakan hukum juga ada ya? Melakukan pengawasan, betul. Terakhir, Bung Dwi, kalau kemudian ini peraturan pemerintahnya sudah diteken, permennya saat ini sedang dalam proses, paling tidak apa yang Anda ingin sampaikan supaya pemerintah, wanti-wanti terhadap pemerintah? Sekarang kan sebenarnya di aturannya kita juga udah nggak bisa lagi berperan ya. Di AMDAL juga lembaga lingkungan kayak Walhi udah nggak bisa lagi masuk ya, karena dihilangkan ya, cuma ada ahli dan pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian juga di peraturan-peraturan ini juga kita juga sekarang kayak tidak ditanya masyarakat sipil, juga tidak ditanya lembaga-lembaga yang punya concern soal kesehatan juga tampaknya saya sudah cek juga beberapa, tampaknya tidak ditanya batas amannya itu berapa, dan itu juga kan di PP ini juga sebenarnya keluar beberapa aturan ya soal baku mutu ini yang kita juga sama juga ini angkanya kok keluar segini gitu ya, berapa. Kemudian juga nanti mungkin permennya kan juga nanti ada keluar juga ya berapa angka-angka yang batas amannya berapa, kemudian juga persyaratannya seperti apa. Tampaknya pemerintah harus memperhatikan betul-betul standar lingkungan yang diakui oleh berbagai macam lembaga gitu ya, dan yang punya standar, misalnya kalau kesehatan ke WHO gitu ya, kita tahu misalnya standar merkuri berapa, standar arsen berapa, itu juga harus diacu betul-betul gitu ya. Jangan lagi tiba-tiba angkanya muncul, seringkali ya angkanya muncul tiba-tiba dari langit, itu angkanya berapa, tidak ada kajiannya berapa. Nggak ada angka dari langit, pasti ada ada scientific knowledge base-nya, jangan bilang dari langit dong. Tapi konsultasi terhadap ahli dilakukan ya Ibu ya? Iya. Terhadap kami telah melakukan penelitian. Kami mengeluarkan yang limbah batu bara dengan teknologi tertentu itu terhadap ahli kesehatan? Bukan, iya betul. Oke. Terhadap masyarakat sipil juga kah? Kenapa? Masyarakat sipil juga kah? Ditanya juga? Itu kan dalam konsultasi publik ketika dulu bicara undang-undang dan PP. Nah sekarang kan udah masuk. Dan KLHK itu sebagai instansi teknis, kami sangat menghargai keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil itu berdasarkan scientific based knowledge. Jadi kalau kata Mas Saung itu dari langit mana? Itu yang saya keberatan. Ya? Nanti kita buktikan bagaimana hasil turunannya dalam bentuk permen, apakah betul-betul secara saintifik tidak membahayakan masyarakat dan tidak membahayakan lingkungan, begitupun juga penegakan hukumnya ketika nanti sudah kemudian diaplikasikan di perusahaan-perusahaan baik yang berhubungan dengan batu bara maupun sawit. Bu Vivin, terima kasih. Mas Dwi Saung, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini.